Bab 75, mengajukan pertanyaan. Yezong sangat marah hingga dia hampir pingsan. Kapan aku bisa kembali ke keadaan semula? Namun, ayah mertua, kamu telah mengambil keuntungan dari langit. Meskipun kamu telah menjadi lebih kecil sekarang, kamu sekarang adalah tubuh yang murni, dan kamu dapat meningkat pesat dengan berlatih-latihan apapun, kata Nili dengan sebuah senyuman. Aku tidak ingin tubuh yang murni ini, kamu harus memberitahuku kapan aku bisa kembali ke bentuk asliku. Suara Yezong bergetar karena marah. Nah, setelah mencapai alam marsial ancestor atau alam melayani dewa, itu seharusnya hampir sama. Setelah alam marsial ancestor, Anda dapat mengubah penampilan Anda sesuka hati. Setelah alam melayani dewa, Anda dapat mempertahankannya selama-lama, kata Nili sambil tersenyum. Yezong hampir memuntahkan seteguk darah tua. Saya akhirnya berkultivasi ke alam transformasi surgawi, tapi sekarang basis kultivasi saya telah turun menjadi 1 bintang takdir, dan menurut latihan saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade untuk mencapai alam yang melayani Tuhan. Nili, aku tidak peduli. Kamu harus mengembalikanku ke keadaan semula. Aku tidak bisa melakukan ini. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Nyatanya, itu akan segera terjadi. Ayah mertua, jangan berkecil hati, kata Nili sambil tersenyum. Kamu, Yezong akan menjadi gila, meskipun dia secara bertahap menyadari bahwa benar-benar tidak ada jalan keluar. Meskipun dia dibangkitkan, dia berubah menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun setelah kebangkitan, yang membuat dia bagaimana menerimanya, bagaimana menghadapinya. Yemo khawatir tentang Yezong, dan bergegas ke halaman lain Yezong setelah mengatur pekerjaan peredaan di kota Glory. Tubuh Ziyun baik-baik saja, dia hanya beristirahat beberapa jam dan tubuhnya sudah pulih. Ye Ziyun dan Ye Mo menunggu dengan cemas di luar, dan melihat pintu Yezong perlahan terbuka. Mereka tiba-tiba berdiri, melihat ke dalam, dan melihat seseorang berjalan keluar perlahan. Itu adalah Nili. Ye Ziyun dan Ye Mo menatap Nili. Bagaimana kabar Yezong? Ye Mo bertanya. Bagaimana kabar ayahku? Ye Ziyun bertanya. Ayah mertua, dia baik-baik saja, tapi dia merasa malu melihatmu, kata Nili sambil tersenyum masam. Kamu tidak punya wajah untuk melihat kami. Kenapa begitu? Ye Mo bertanya dengan curiga. Pada saat ini, seorang anak berusia 4 atau 5 tahun keluar dari ruangan dengan ragu-ragu. Melihat Ye Ziyun dan Ye Mo, Yezong sangat bersemangat. Dia pikir kali ini dia akan mati. Tetapi memikirkan tubuhnya lagi, dia hampir memiliki keinginan untuk menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Bisakah ini menempatkan wajah lamanya di sana? Siapa dia? Kenapa dia ada di dalam sana? Ye Mo bertanya dengan curiga. Nili jelas memasuki kamar Yezong sendirian, jadi mengapa seorang anak berusia 4 atau 5 tahun keluar? Ayah, aku Yezong. Yezong berkata dengan senyum masam sambil menangkupkan tangannya sedikit ke arah Ye Mo. Kamu Zong. Ye Mo tertegun sejenak, wajahnya menjadi gelap dalam sekejap. Nili, Yezong tidak akan mati, kan? Mungkinkah kamu menemukan anak lain untuk bergabung untuk membodohi saya? Bagaimana ini mungkin? Beraninya aku berbohong, kata Nili dengan senyum masam. Tidak salah kalau dia adalah ayah mertua. Ye Mo menatap kosong pada Yezong untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mengetahuinya. Anak di depannya adalah Yezong.
Ye Ziyun tidak tahu harus berbuat apa, apakah dia ingin memanggil anak itu di depan ayahnya. Ini terlalu sulit dipercaya, bukan? Melihat penampilan Yemo dan Ye Ziyun, Nili tersenyum canggung dan berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah mertuaku menggunakan musim semi kehidupan untuk membentuk kembali tubuhnya. Kali ini dia terluka parah, jadi dia hanya bisa menggunakan mata air kehidupan untuk memperbaiki tubuhnya. Dan hanya ada beberapa tetes mata air kehidupan yang tersisa, jadi jadilah seperti ini." Nili tersenyum diam-diam, meskipun bisa dimengerti, tapi Yemo terdiam sejenak. Aku masih tidak percaya bahwa orang di depanku adalah Yezong. Yezong tampak sedih, dan dengan tubuhnya yang kurus dan kecil, dia sedikit bodoh. Inilah yang bisa dipikirkan Nili. Memikirkannya dengan hati-hati, Nili tidak bisa menahan tawa. Mendengar tawa Nili, Yezong menatap Nili dengan keras. "Kamu anak benar-benar berani menertawakan," Yezong berkata dengan marah. Nili menahan tawanya dan berkata, "Ayah mertua, aku benar-benar tidak bisa menahannya." "Kakek, Nili seharusnya tidak bercanda tentang hal semacam ini. Mengapa kita tidak menguji apakah dia ayahku atau bukan?" Ye Ziyun berpikir sejenak dan berkata, dia menatap Yezong, "Ibuku memberi saya hadiah ketika saya masih muda." "Token? Apa itu?" "Spirit Tempering Butterfly Flower," jawab Yezong tanpa ragu. Ye Ziyun tidak bisa menahan diri untuk melihat Yemo. Yemo berkata, "Banyak orang pasti tahu pertanyaan seperti ini. Aku mengajukan pertanyaan yang tidak diketahui orang lain. Jika kamu menjawabnya, aku akan mengenali bahwa kamu adalah Yezong." "Tuanku ayah, bolehkah aku bertanya?" Yezong berkata dengan tangan terkatup. "Ketika kamu berumur 13 tahun, aku memukulmu sekali. Apa alasan saat itu?" Yemo menatap Yezong. Yezong tersipu dan berkata, "Ayah, mengapa kamu harus menanyakan pertanyaan ini?" Baik Ye Ziyun dan Nili tidak bisa menahan telinga mereka. Mereka sangat ingin tahu tentang jawaban atas pertanyaan ini. Karena masalah ini, hanya Yezong dan aku yang mengetahuinya. Yemo berkata dengan tegas, menatap Yezong. "Di depan junior ini, bagaimana saya bisa menjelaskan masalah ini?" Yezong terlihat sangat tertekan. "Tuan ayah, bisakah Anda mengajukan beberapa pertanyaan lain?" "Tidak, itu pertanyaannya," Yemo berkata dengan serius. Ini. Yezong sangat malu memikirkan kejadian itu, dia benar-benar agak sulit untuk mengatakannya. "Tampaknya kamu bukan Yezong." Mata Yemo bersinar dengan kehilangan yang dalam. "Betapa aku berharap kamu." Yemo memandang Nili dan berkata, "Nili, aku tahu kamu cukup baik untuk menghiburku. Orang tuaku menerima cinta semacam ini, tapi aku mengerti bahwa orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, jadi kasihanilah aku." "Tidak." Nili dengan cemas ingin mengatakan sesuatu. Dia menatap Yezong dan berkata dengan cemas, "Ayah mertua, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana bisa Yemo konfirmasikan?" "Kamu jelas aku tahu." Ekspresi kekecewaan mendalam juga melintas di wajah Ye Ziyun. "Saat aku berumur 13 tahun. Yezong tampak sedikit ragu. "Jika aku mengatakannya, seperti apa wajahku? Apakah wajah benar-benar penting? Apakah kamu tega membuat Tuan Yue begitu sedih?" kata Nili dengan marah. Yemo terlihat sangat sedih, penampilan tua itu membuat orang merasa tertekan.
Oke, oke, biarkan aku memberitahumu. Ye Zong berkata dengan tertekan, bukankah tahun itu ketika aku mengencingi celanaku? Kencing di celanamu. Nili sepertinya mendengar sesuatu yang luar biasa. Anak berusia 13 tahun mengompol di celana. Wajah tua Ye Zong panas. Ye Ziyun juga penuh rasa ingin tahu. Dia menatap Ye Mo dengan mata terbelalak. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.